Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil audit kami yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di PT Nawasena Media Aksara Utama berdasarkan kerangka kerja COVID-5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galwan India, NIM 11220359. Nama saya Ryan Noveliana Baban dengan NIM 11220439. Nama saya Muhammad Ibrahim dengan NIM 11220296. Saya Arka Alif dengan NIM 11220444. Dan satunya lagi ada Emma Trianingrum dengan NIM 11220659. Dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi informasi TI telah menjadi elemen krusial dalam mendukung status dan operasional bisnis perusahaan. PT Nawasena Media Aksara Utama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan pengelolaan konten edukatif menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana tingkat kematangan tata kelola dan manajemen teknologi informasi di PT Nawasena Media Aksara Utama berdasarkan rangka kerja COVID-5. Kedua, apakah proses TI yang ada telah selaras dengan tujuan strategis kebutuhan bisnis perusahaan. Yang ketiga, apa saja gap atau ketidaksesuaian antara kondisi existing pengelolaan TI dengan standar praktik terbaik yang direkomendasikan dalam COVID-5. Yang keempat, apa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola di PT Nawasena. Baca. Tujuan selanjutnya tujuan penelitian. Satu, mengidentifikasi proses-proses utama dalam tata kelola dan manajemen TI di PT Nawasena yang relevan dengan kerangka kerja COVID-5. Yang kedua, mengukur tingkat kapabilitas dari setiap proses tata kelola TI yang dipilih berdasarkan model penilaian proses COVID-5. Yang ketiga, menganalisis kesenjangan gap analisis antara tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan atau ditargetkan oleh manajemen perusahaan. Baca, Bu. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama, studi dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen internal perusahaan yang relevan. Yang kedua, wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait, terutama pada level manajerial dan staf teknis yang terlibat langsung dalam pengelolaan TI. Yang ketiga, kuesioner penilaian kematangan. Yang keempat, observasi lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung proses-proses operasional dan infrastruktur TI di lingkungan kerja PT Nawasena. Kak, baca, Kak. APO 12 atau Managerisk adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko TI secara sistematis, agar risiko tersebut dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dan tidak mengganggu pencapaian tujuan bisnis organisasi. Yang kedua, DSS 03 adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengelola akar penyebab insiden TI dengan tujuan mencegah insiden yang berulang dan meminimalkan dampak gangguan terhadap layanan TI dan operasional bisnis. Pembahasan hasil domain APO 12 dan DSS 03.
langsung. Domain APO12 Manage Risk dengan tujuan mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan teknologi informasi, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan data buku, sistem distribusi, dan proses editorial yang mendukung kelancaran penerbitan. Di sini kita menggunakan 6 subdomain. 1. Identify IT related risk. 2. Analisis risk. 3. Monitor risk. 4. Articulate risk. 5. Define a risk response. Nah, di sini ada perhitungan nilai kuesionernya itu. Nilai kuesioner dari subdomain yang pertama itu 175, indeks kuesionernya itu 175 dibagi 2. Itu karena dibagi 2 itu karena setiap subdomain itu kita mengambil 2 pernyataan dan hasilnya 87,75. 87,5. Nilai WP aktualnya itu 70%, nilai WP standarnya sama dengan 14. Maturity indeksnya itu 70% dibagi 14 dikali 87,5 sama dengan 4,37. Begitu juga dengan subdomain yang lain. Kita menggunakan 10 pernyataan dengan total responden 895. Indeks kuesionernya itu 89,5, maturity indeksnya itu 4,47. Ini ada nama-nama subdomainnya itu dengan maturity index yang pertama 4,37, yang kedua 4,62, ketiga 4,55, keempat 4,42, kelima 4,46 dengan jumlah 22,36 dibagi dengan 5 subdomain jadi hasilnya 4,47. Domain DSS 03 Manage Solution and Change dengan tujuan memastikan bahwa setiap perubahan dalam proses penerbitan baik berupa pembaharuan teknologi, sistem informasi maupun aplikasi yang digunakan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terkontrol. Subdomain yang kita gunakan ada 6, yaitu Assess and Approve Change, 2. Plan for Change, 3. Implement Change, 4. Monitor and Evaluate Change, 5. Komunikasi Change, 6. Review and Close Change. Di sini ada perhitungan nilai kuesionernya itu. Nilai kuesioner untuk subdomain yang pertama itu ada 184. Indeks kuesionernya itu 192. Nilai WP aktualnya itu 16. Maturity indeksnya itu ada 4,02. Kita menggunakan 12 pernyataan dengan subdomain itu ada 6. Jadi total respondennya ada 1053. Indeks kuesionernya itu ada 87,75. Maturity indeksnya itu 3,83. Ini nama-nama subdomain yang terdapat dalam domain DSS 03 dengan maturity indeksnya itu 4,2, 3,82, 3,78, 4, 3,76, 3,71 dengan jumlah 23,03. Dibagi dengan 6 subdomain yaitu 3,83. Jadi ini analisis gap dengan menggunakan radar. Hasilnya itu ada domain APO12 dengan target 5, maturity levelnya itu 4,47, gapnya 0,53. DSS 03-nya itu dengan target 5, maturity levelnya 3,8
3 dengan GAP 1,17. Ini. Stop ya. Kesimpulan, audit tata kelola teknologi informasi atau TI yang dilaksanakan di PT Nawasena berdasarkan kerangka kerja COVID-5 memberikan gambaran umum bahwa organisasi telah memiliki fondasi awal yang cukup baik dan mengelola TI sebagai bagian penting dari operasional dan strategi bisnis. Audit ini mengkaji proses-proses utama dalam tata kelola TI menggunakan proses assessment model atau PAM berbasis standar internasional ISO atau IEC 15504 atau SPICE. Fokus utama mengevaluasi ditujukan pada dua domain proses kunci, yaitu APO 12, Manage Risk, dan DSS 03 atau Manage Problems. Saran yang pertama, penguatan dokumentasi dan standarisasi proses. Yang kedua, penerapan pendekatan proaktif dalam pengelolaan resiko dan masalah. Yang ketiga, penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja proses TI. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dan kesadaran SDM. Yang kelima, terakhir, peningkatan keterlibatan manajemen puncak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.